Masih ingat dengan Brigjen Junior Tumalar yang pada waktu itu viral menyurati Jenderal Kapolri Listio Sigit Prabowo dan viral. Nah, akhirnya Brigjen Junior tersebut intinya dicopot dari jabatannya. Dan tidak disangka sekarang ini malah menjadi staf khusus Jenderal Kasat Andika. Nah, ternyata hal tersebut dilakukan demi untuk kepentingan pemeriksaan di Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Puspom AD. Ternyata Brigjen Junior sekarang ini menjabat sebagai staf khusus Kasat Jenderal Andika Perkasa usai dicopot dari jabatannya. Dan juga Kasat Jenderal Andika Perkasa dikadang-kadang sih menggantikan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Ya, karena dinilai dari hasil survei dari 3 kandidat, Kasat Jenderal Andika Perkasa termasuk nilainya lumayan lah, dan sehingga berpeluang untuk menjadi Panglima TNI mengganti Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Ya, semoga sajalah siapapun yang terpilih yaitu adalah pilihan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Masih ingat Brigjen Junior? Kini diangkat menjadi staf khusus Kasat Andika Perkasa. Langkah tegas diambil Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Andika Perkasa dengan mengangkat Brigjen TNI Junior Tumilar menjadi sebagai staf khusus Kasat. Penunjukan ini dilakukan setelah Brigjen Junior dicopot dari jabatan sebagai Inspektur Kodam 8 Merdeka atas dugaan pelanggaran militer usai viralnya surat terbuka yang ditulis untuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kasat pada 8 Oktober 2021 telah mengeluarkan surat perintah pembebasan dari tugas dan tanggung jawab jabatan Brigjen TNI sebagai Inspektur Kodam 8 Merdeka untuk kemudian ditempatkan sebagai staf khusus Kasat. Ujar Komandan Pusat Polisi Militer AD Letjen TNI Chandra Sukoco membenarkan kabar tersebut pada Minggu 10 Oktober. Saat ini, Brigjen TNI Junior Tumilar dinyatakan melakukan pelanggaran hukum disiplin militer dan pelanggaran hukum pidana militer sesuai pasal 126 KUM PM dan pasal 103 ayat 1 KUHPM. Adapun keputusan yang diambil TNI dilakukan demi kepentingan pemeriksaan di Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Puspom AD. Surat terbuka sempat viral ditulis Brigjen Junior Tumilar kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan viral di media sosial. Dalam suratnya, Brigjen Junior meminta polisi tidak membuat panggilan pemeriksaan terhadap anggota Babinsa terkait sengketa tanah di Tingkulu, Wanea, Manado. Menurutnya, yang dilakukan Babinsa itu hanya upaya melindungi rakyat kecil sebagai tugas dan tanggung jawab TNI. Diketahui juga Menteri Sekretaris pada waktu itu Pratikno menemui Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta. Momen pertemuan mereka diunggah di kanal YouTube TNI AD kemarin. Dalam momen yang terekam tersebut, Pratikno dan Andika berbincang santai mengenai renovasi yang terjadi di lingkungan Mabes TNI AD. Saya itu peminat arsitek, Pak, sangat peminat arsitek. Kayak ini kan creative living, ada itu, ada ini sambil nunjuk hasil renovasi. Itu create living, bukan hanya make building, ujar Pratikno dikutip dari kanal YouTube TNI AD pada Selasa 12 Oktober 2021. Pratikno berkeliling Mabes TNI, melihat-lihat akuarium hingga mencoba berbagai macam fasilitas alat gym yang tersedia di Mabes Polri. Andika juga sempat berbagi tips kepada Pratikno soal menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga angkat beban. Masih bisa. Coba ini prajurit muda-muda, jangan mau kalah. Usia 60 tahun loh, luar biasa, kata Andika ketika melihat Pratikno mengangkat beban. Pertemuan Pratikno dan Andika ini menarik perhatian publik karena beberapa waktu lalu akan ada penggantian Panglima TNI. Andika adalah salah satu nama yang santer disebut-sebut sebagai calon yang sangat kuat. Sampai saat ini, Presiden Joko Widodo memang belum mengirimkan surat presiden atau surprise kepada DPR terkait calon Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto yang akan segera pensiun November mendatang. Informasi yang diperoleh Tempo, surprise akan dikirim Jokowi ke DPR pada bulan depan.
Tempo meminta konfirmasi staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini perihal peristiwa tersebut, namun belum mendapat respon. Berdasarkan survei yang digelar oleh Setara Institute menunjukkan Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI lebih unggul dari kandidat lainnya apabila dilihat dari kriteria integritas. Meski demikian, Andika masih kalah saing dengan Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana Yudo Margono yang memiliki poin lebih tinggi, padahal anti korupsi dan komitmen hak asasi manusia HAM. Dalam survei kali ini ada 3 nama yang masuk di dalam penilaian para ahli, yakni Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasat Laksmana TNI Yudo Margono Kasal, dan Marsikal Fajar Prasetyo Kasau. Sementara itu, kriteria integritas yang menjadi tolok ukur pada penilaian survei tersebut dimaknai dalam komitmen individu terhadap anti korupsi, penghormatan perlindungan dan pemenuhan HAM, anti kekerasan dan anti diskriminasi terhadap perempuan, netralitas dalam politik, serta penghormatan terhadap supremasi sipil dan ketentuan hukum nasional. Dalam konteks kriteria integritas, rata-rata kami menemukan para ahli menilai Jenderal Andika lebih unggul daripada 2 kandidat lainnya, kata peneliti hukum dan hak asasi manusia Setara Institute Iksan Yosari dalam paparannya yang disiarkan melalui YouTube Suara Setara pada Senin 4 Oktober 2021. Nilai rata-rata yang diperoleh Andika 7,84, Yudo 7,83, dan Fajar 7,70. Andika terlihat unggul dalam penilaian terhadap kriteria anti kekerasan dan diskriminasi perempuan pada kualitas personal calon Panglima TNI dan komitmen penghormatan terhadap supremasi sipil dan ketentuan hukum nasional. Masih unggul pada nilai rata-rata, Andika masih kalah dari Yudo dalam beberapa poin kriteria, semisal saja soal komitmen pada anti korupsi. Iksan menilai, penilaian para ahli itu sepertinya disebabkan oleh banyaknya pemberitaan mengenai Andika dengan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN. Sementara Yudo diketahui paling rajin melaporkan LHKPN-nya di instansi terkait sejak 2015. Dengan begitu, Yudo mendapatkan 8,12, Andika 7,82, dan Fajar 7,77. Selain itu, Yudo juga mengalahkan Andika dalam penilaian soal komitmen penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM pada kualitas personal calon Panglima TNI. Menurut Iksan, Andika kalah poin dari Yudo disebabkan adanya pemberitaan terkait dugaan yang bersangkutan terlibat pada pelanggaran HAM di masa lalu. Namun, ia juga tidak bisa memastikan kebenarannya karena masih harus diverifikasi. Kemudian, Andika juga kalah poin dari Yudo soal netralitas dalam politik pada kualitas percalonan calon Panglima TNI. Terlihat pada pembagiannya, Andika memperoleh poin 7,79, sedangkan Yudo mendapat 7,90 dan Fajar mengasak poin 7,84. Untuk diketahui, survei dilakukan terhadap 100 ahli yang telah dipilih dan ditetapkan Setara Institute dengan klasifikasi dan spesifik dan relevan. Ahli-ahli tersebut berasal dari akademisi kampus dan elemen masyarakat sipil. Penelitian ini dilakukan 20 September 2021 hingga 1 Oktober 2021. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dalam bentuk survei menggunakan metode purposif.